Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Eksegese atau Eisegese. Apakah yang dimaksud dengan eksegese atau eksegesis? Eisegese atau eksegesis. Dua kata ini adalah dua istilah teologia yang sering dipakai dalam menafsirkan kitab suci untuk menjelaskan kepada orang lain. Nah, secara etimologi, eksegese atau eksegesis itu berarti menuntun keluar, menuntun keluar. Sedangkan eisegese atau eisegesis secara etimologi berarti menuntun masuk ke dalam, ya, menuntun masuk ke dalam, yang satu menuntun keluar. Nah, Krislam atau Kristen Alahisme itu termasuk yang mana? Eksegese atau eisegese? Saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Krislam. Krislam adalah orang Kristen, tetapi yang disembah nama Tuhannya sama dengan umat Islam. Nah, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Benar, saudara-saudaraku, Kristen Alahisme itu tergolong eisegese, yaitu membawa materi-materi dari luar masuk ke firman Tuhan. Artinya, membawa materi-materi dari luar firman masuk ke dalam firman Tuhan. Sebenarnya tidak salah juga melakukan eisegese jika apa yang berasal dari luar yang dimasukkan ke dalam firman itu sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri dan tidak melebihi otoritas firman. Lalu tujuannya apa? Untuk menguatkan isi firman. Itu bukan merupakan satu kesalahan, tetapi kalau melemahkan firman ketika sesuatu dari luar dimasukkan ke dalam tetapi justru melemahkan firman, itu baru tidak benar. Nah, apa buktinya bahwa penafsiran eisegese yang dilakukan oleh Krislam atau Kristen Alahisme dalam menjelaskan firman kepada orang lain justru melemahkan atau membuat lemah firman Tuhan itu sendiri? Yang pertama, nama Allah harus ada dalam kitabnya orang Kristen Indonesia. Padahal dalam kitab berbahasa Inggris dan berbahasa Yunani saja tidak ada nama Allah. Apalagi kitab berbahasa Ibrani. Tapi di Indonesia kan diupayakan mati-matian untuk tetap harus ada dan disebut-sebut. Sehingga nama sesembahannya para nabi yang ada di dalam kitab suci justru jadi hilang dan dilupakan oleh umatnya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memasukkan nama Allah ke dalam firman Tuhan yang sesungguhnya tidak ada. Namun Allah justru memiliki otoritas atau kuasa melebihi Yahweh yang jelas tertulis 6.800 kali lebih. Nah, ini artinya justru eisegese yang dari luar dimasukkan ke dalam firman justru melemahkan firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Buktinya apa kalau hal itu tidak sesuai firman Tuhan? Nama Yahweh jadi dilupakan oleh umatnya sendiri. Dalam hal itu akan memiliki predikat sebagai nabi palsu jika sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat 26 sampai 27. Saya akan baca yang demikian bunyinya. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Jadi realitasnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan masuknya nama Allah ke dalam kekristenan,
masuk ke firman Tuhan atau exegese tadi, umat Nasrani di Indonesia banyak yang menolak Yahweh. Kalau tidak menolak Yahweh, kenapa mereka memberikan sanggahan-sanggahan justru menghina dengan mengatakan Yahweh, 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 Yahweh? Itu satu penghinaan loh. Nah, umat Kristen yang sudah tidak menyebut nama Allah dalam kekristenan, apakah tidak melakukan exegese? Saya katakan sebenarnya melakukan exegese juga. Misalkan menggunakan kitab apokrif, namun hanya atau justru sebatas untuk memperkokoh isi firman Tuhan itu sendiri. Karena tetap firman Tuhan harus sebagai standar kebenarannya, dan otoritas yang tertinggi harus tetap ada di firman Tuhan. Artinya kalau tidak cocok ya berarti exegese-nya ini dikeluarkan, tidak boleh masuk. Contoh, kalau orang Kristen yang sudah tidak menyebut nama Allah itu menggunakan exegese hanya untuk memperkuat firman. Contohnya, berapa lama Noah atau Nuh memberitakan berita dari Bapa Yahweh kepada orang yang hidup di zamannya untuk peduli akan berita keselamatan, agar mereka tidak jadi dibinasakan dengan air bah. Nah, kejadian ini dalam firman Tuhan kan tidak tertulis. Coba Bapak Ibu saudara sekalian bisa cari di dalam kitab suci yang sudah terkanon. Tidak akan ada. Namun dalam kitab Sefer Hayasar atau kitab orang jujur yang disinggung dalam kitab Yehosua atau Yosua pasal 10 ayat yang ke-13 tertulis, yaitu di dalam kitab Sefer Hayasar di pasal 5 ayat 9 sampai 11. Di sana berbunyi demikian. Saya bacakan ayatnya. Ayat 9. Noah dan Metusalah menyampaikan seluruh firman Yahweh kepada anak-anak manusia hari demi hari, terus-menerus berbicara kepada mereka. Ayat 10. Namun anak-anak manusia tidak mau mendengarkan mereka ataupun menyandengkan telinganya kepada kata-kata mereka, karena mereka tegar tengkuk. Ayat 11. Yahweh menganugerahkan kepada mereka waktu 120 tahun. Firman-Nya, jika mereka kembali, maka Elohim akan menyesal dari malapetaka ini, sehingga tidak akan menghancurkan bumi. Jadi Yahweh menanti berapa tahun? 120 tahun. Jadi kalau Yahweh marah kemudian orang-orang yang hidup pada zaman Noah itu dibinasakan semua, itu bukan karena Yahweh kejam Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi karena kesabaran Yahweh yang sudah 120 tahun itu sudah tidak ada lagi. Saya kira menunggu 120 tahun itu sudah sangat sabar ya. Khususnya untuk nama Tuhan sekarang, saya akan bertanya, khususnya untuk nama Tuhan, yang benar termasuk exegese atau exegese? Coba tulis jawaban Bapak Ibu saudara sekalian di kolom komen ya. Jangan lupa share dan subscribe ya, agar bisa menambah semangat saya dalam membuat video-video yang lain. Dan jika saya membuat video baru, Bapak Ibu saudara sekalian yang mendapat lebih awal. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian telah menonton video ini sampai akhir. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.